kembali bersama podcast kita hari ini. Hai semuanya. Kembali lagi bersama saya Makna di balik simbol. Podcast kali ini ngebahas hal-hal kecil yang ternyata punya makna besar. Gue Rino Rifandi sebagai host kalian hari ini. Topik kali ini agak berat, tapi janji deh tetap asik buat kalian semua gitu kan. Kita bakal ngomongin tanda, makna, bahkan kenapa emoji nangis bisa bikin ketawa gitu. Semuanya ini lewat toko keren yaitu Amber Ko Iko. Ayo tepuk tangan dulu kepada Amber Ko Iko. Di sini gue nggak sendirian. Di sini saya ditemani dua orang narasumber yang kece dan keren. Baik, para narasumber silakan masuk. Ayo beri tepuk tangan ya semua. Mana keren kan narasumber yang saya undang hari ini. Setelah saya kan Pandi milih ya. Oke, pertama-tama boleh perkenalan lebih dahulu siapa namanya? Hai, aku Echa. Aku biasa ngulik sejarah pemikiran dan semiotika. Amber Ko Iko itu salah satu tokoh favorit aku. Jadi aku senang banget bisa diundang untuk ngobrolin dia hari ini. Oke. Hai, aku Agus. Aku lebih sering lihat teori semiotika dari sisi aplikatifnya, terutama budaya pop dan media sosial. Mantap. Jadi kita mulai dari dasarnya dulu ya. Eko tuh siapa sih dan kenapa penting banget dalam studi makna dan simbol kan? Nih kan, semua pengen tahu kan apa tuh? Iya. Boleh jelaskan? Amber Ko Iko itu lahir di Italia tahun 1932. Dia bukan cuman penulis, tapi juga filsuf dan semiotisi kelas dunia. Bukunya yang terkenal banget itu ada The Name of the Rose. Itu novel detektif tapi penuh referensi filsafat dan teologi. Gaya dia tuh suka campur aduk, kayak misalnya budaya tinggi plus budaya pop. Jadi itu kayak campuran Sherlock Holmes ya, filsafat abad pertengahan. Ada yang tahu nggak sih? Exactly. Tapi Eko nggak berhenti di fiksi. Dia juga penulis karya akademis yang pengaruhnya itu besar. Kayak ada satu buku dia tuh yang A Theory of Semiotics. Bukunya itu bisa referensi utama dalam studi tanda. Menariknya ya, biasanya kan kalau akademisi itu tulisannya berat, tapi Eko justru bisa ngejebak ke pembaca umum. Dan itu penting karena apa yang kita bahas di situ sebenarnya ngaruh ke keseharian kita, bahkan kalau kita nggak sadar. Oke, kita ini udah tahu nih apa tuh Amber Ko Iko, siapa sih dia dan apa sih gunanya di apa dalam sejarah dia gitu kan. Nah, kita sabar dulu bang. Abang ini sibuk alian. Semangat kali. Jangan semangat kali bang, sabar. Saya belum selesai. Oke, kita masuk ya. Tadi kan kita membahas Amber Ko Iko. Nah, saya ingin nanya nih, apa tuh semiotika? Banyak mungkin yang baru dengar nggak sih kata-kata ini? Ya kan, banyak kan yang belum dengar apa tuh semiotika? Apa tuh? Nah, semiotika itu adalah studi tentang tanda, bukan cuma huruf atau simbol, tapi semua yang bisa dibaca. Dalam pandangan Eko, semua hal di sekitar kita bisa dipahami sebagai sistem tanda. Gaya rambut, outfit, nada bicara, dan caption IG semua punya makna. Dan makna itu nggak tetap. Misalnya kita memakai emoji tengkorak di secara medis, itu bisa berarti mati beneran. Tapi kalau misalnya kita pakai emoji tengkorak di Twitter atau secara chat, itu bisa berarti kita kayak ketawa sampai mati gitu. Oh, jadi kayak Iya. mati aku gitu. Ya, konteks itu suci dalam tafsir. Oke. Jadi kita tuh kayak makhluk penafsir 24 jam ya. Iya, dan kadang kita nggak sadar seberapa otomatis kita melakukannya. Dan kayaknya juga salah tafsir bisa berujung konflik ya. Bener banget. Eko percaya bahwa tafsir itu juga soal kekuasaan. Siapa yang bisa menentukan makna? Dia yang punya pengaruh besar.
Nah, jadi konsep Eko tuh kan ada yang menarik tuh. Adanya teks terbuka sama teks tertutup. Itu gimana tuh? Teks terbuka itu karya yang membiarkan pembaca aktif menafsirkan. Kalau misalnya novel sastra, film art house, dan puisi, itu bisa bisa bikin pembaca itu diajak berpikir dan mengisi makna-makna dari buku itu sendiri. Sedangkan teks tertutup itu adalah kita sudah dikasih pesan yang jelas dan satu arah. Contohnya iklan atau berita propaganda, maknanya sudah dikontrol dan diarahkan. Berarti kalau aku nonton film indie dan bingung endingnya gimana, itu emang udah disengaja biar buat otak aku bekerja gitu. Iya, kalau untuk ruang bagi pembaca bisa berpartisipasi. Kalau misalnya kita kayak nonton tadi kayak kamu bilang, Eko percaya bahwa karya yang bagus itu mengundang tafsir, bukan cuman bukan cuman ngajar untuk kita. Tapi teks tertutup juga penting nih. Penting juga nggak sih gitu? Kalau semua teks terbuka bisa chaos juga kan? Iya, tergantung fungsi. Tapi sadar akan perbedaan ini bikin kita bisa lebih kritis. Oke. Nah, itu kan Eko juga suka banget nih bahas budaya kan? Iya, budaya pop iya. Kalau dia tuh suka nulis esai tentang Superman, James Bond, bahkan iklan sabun. Menurut dia, pop itu bukan cuman hiburan, tapi sistem tanda yang membentuk cara kita untuk berpikir. Misalnya Superman, dia nggak pernah benar-benar berubah. Masalah selesai dalam satu episode. Itu menciptakan rasa aman dalam keteraturan. Jadi kayak comfort food tapi versi cerita. Exactly. Polanya itu berulang dan justru diulang itu biar kita terasa akrab. Dan sekarang tuh bentuknya bisa konten TikTok, Marvel, bahkan reality show. Iya, dunia pop culture itu kayak akan kode, simbol, dan narasi berulang. Oh iya, kayaknya teori Eko makin penting sekarang. Kayak di dunia digital, semua orang jadi pembuat dan penafsir tanda. Betul. Dari story IG sampai tweet, kita semua sedang menulis teks. Tiap hari, bahkan tanpa sadar. Dan tiap postingan bisa ditafsir berbeda-beda. Kayak orang posting foto nih, fotonya tuh kopi hitam plus caption bitter ya kan. Tapi bisa berarti dia lagi sedih, galau, atau emang suka kopi. Itu contoh yang pas. Tanda nggak pernah berdiri sendiri. Makna datang dari konteks, budaya, dan tafsir. Dan juga bisa bahaya ya. Misalnya kayak hoax atau narasi politik tertentu bisa nyebar karena tanda yang dimanipulasi. Makanya, penting banget kita belajar membaca. Bukan cuma teks buku, tapi realitas sehari-hari. Eko tuh ngajarin kita buat sadar bahwa dunia ini dibentuk oleh sistem tanda. Dan bahwa makna itu bisa dinegosiasi, dipertanyakan, atau bahkan bisa dilawan. Tapi buat aku pribadi, pelajaran paling penting dari Eko yaitu jangan pernah anggap makna itu netral. Ada ideologi di baliknya. Dan juga buat hidup sehari-hari, sebelum percaya apapun, tanya dulu ini beneran makna atau makna yang diarahkan. Oke. Jadi kita tahu ya kan apa itu makna dan tanda lewat Amber ke Eko ini gitu kan. Oke lah, mungkin terima kasih atas narasumber yang sudah memberikan penjelasan tentang Amber ke Eko itu siapa, terus apa peran dia gitu kan, di mana dia lahir, terus kapan dia lahir. Thank you banget untuk narasumber kedua kita gitu. Dan thank you banget buat kalian berdua dan buat para pendengar. Semoga hari ini kita bisa
lebih percaya diri dan bikin kalian lebih peka, nggak cuma baca teks tapi juga bisa baca dunia. Kalau suka obrolan kayak gini, oke, jangan lupa share video kami, kasih rating dan follow Makna di Balik Simbol. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa baca tanda, bukan cuma baca timeline. Terima kasih. Terima kasih kepada Esha sama Agus menjadi narasumber saya. Terima kasih. Bye bye semuanya.